Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa maksudmu? Tanya Nengzo dengan sedikit marah. Maksudku, di sini adalah sekte langit, dan bukan sekte neraka. Seharusnya, kalian menghormati peraturan yang ada di sini, ucap Lin Tian dengan serius. Salam, Tuan Muda Lin, ucap penjaga itu saat tahu pemuda yang melindunginya adalah Lin Tian. Ucap Lin Tian. Oh, ternyata kamu dari sekte langit ya. Apakah kamu pikir hanya dengan membela penjaga itu, kamu bisa menyombongkan diri, teriak Nengzo dengan kesal. Di saat itu, banyak beberapa murid sekte langit yang melihat Nengzo berteriak ke arah Lin Tian, dan mereka juga banyak yang berasal dari murid dalam dan murid inti sekte langit. Tentu saja, mereka semua mengenali Lin Tian. Di mata mereka, Lin Tian adalah contoh pemuda yang baik dan juga selalu setia kepada keluarganya, bahkan manajer itu sampai sedikit mengerutkan keningnya. Apakah pemuda dari sekte neraka ini ingin membuat sekte langit marah? Pikir sang manajer. Dia tahu tentang status Lin Tian di mata para petinggi sekte langit, dan bahkan di antara para murid lain, Lin Tian adalah contoh teladan bagi mereka. Bagaimana bisa para murid lainnya menerima, di saat Lin Tian diteriaki seperti itu? Dan benar saja, beberapa murid yang tadinya ada beberapa yang ingin masuk ke pelelangan, dan ada yang hanya sekedar jalan-jalan, mereka semua langsung mendekat ke arah Nengzo. Nengzo yang melihat banyak orang yang mendekat ke arahnya juga merasa kaget, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan bahkan, para warga di sana juga sedikit marah dan berdiri mengelilinginya. Melihat hal itu, Mu Xuanyin dan dua saudarinya juga ikutan kaget, karena mereka tidak percaya. Apakah ini karena Nengzo telah menghina sekte langit, atau apakah karena Lin Tian, pikir mereka. Oi, aku tidak peduli dengan sekte nerakamu. Jika kamu berani berteriak kepada Tuan Muda Lin, maka kami, murid sekte langit, siap bertempur dengan sektemu, ucap pemuda berbaju putih yang memimpin beberapa murid itu. Benar yang dikatakan Saudara Qin, kamu boleh berteriak kepada kami, tapi jangan berteriak kepada senior Lin, ucap murid lainnya. Dan tiba-tiba saja, duar, seseorang murid berbadan besar mengeluarkan kapaknya, dan membantingkan kapaknya ke tanah. Kalau kamu tidak suka, mari bertarung di sini, dan jangan menghina sekte atau senior Lin kami, ucap pemuda berbadan besar itu. Mendengar semua perkataan murid-murid tersebut, itu membuat Nengzo menjadi agak berkeringat. Jika ini terus terjadi, maka bukankah ini berarti merekalah yang ingin berperang dengan sekte langit? Dan mungkin saja, dia dan saudaranya akan dimarahi oleh tetua lain. Apakah ini sikap kalian terhadap tamu? Aku akan melaporkan kepada tetua kalian, ucap Nengzo, dan dia mencoba untuk membuat mereka takut. Siapa takut? Laporkan saja kami. Nanti kami akan menerima hukumannya dengan senang hati, ucap murid yang bernama Qin itu. Benar sekali, kami siap. Laporkan saja, teriak murid lainnya. Itu membuat Nengzo cemas dan takut, dan dia menunjuk para pemuda tersebut dengan tidak percaya. Sudahlah, jangan membuat keributan, banyak orang luar yang sedang berada di sini, ucap Lin Tian untuk menghentikan mereka. Kami mengerti senior, tapi mereka, balas Qin. Lin Tian menggelengkan kepalanya ke arah mereka, lalu dia menatap pemuda dari sekte neraka di depannya. Peraturan ya peraturan, di sini, aku harap kalian mematuhi peraturan kami. Karena jika tidak, kalian akan dihukum sesuai peraturan, dan aku tidak peduli siapapun kamu, ucap Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian itu, Nengzo tahu kalau dia telah mencari jalan keluar untuknya. Dia pun tidak menolaknya, dan kemudian menenangkan dirinya.
Maaf Saudara Lin, ini salah kami, ucap Neng Zhou. Sebenarnya dia tidak mau melakukan ini, tapi dia sepertinya curiga dengan status pemuda ini. Dia takut kalau keributan ini terdengar sampai ke atas, sepertinya itu bukanlah hal yang kecil baginya, dan mungkin akan berdampak ke masa depannya juga. Neng Un sepertinya tidak terima, tapi dia juga meminta maaf atas tindakannya ini. Lalu Lin Tian memaafkan mereka, dan hal itu pun berakhir di sana. Tentu saja beberapa murid yang ada di sana merasa tidak puas, tapi melihat Lin Tian yang menggelengkan kepala ke arah mereka, mereka tahu kalau ini tidak baik jika membuat masalah di saat banyak orang seperti sekarang. Akhirnya, mereka tidak berkata apa-apa, dan membubarkan diri dari sana. Bersamaan dengan para penonton, mereka juga akhirnya kembali ke tempat mereka. Ini adalah kartu VIP emas, bisakah kalian membawa kami ke ruang yang bagus, ucap Neng Zhou. Maaf Tuan, nanti biar pelayan kami yang akan membawa kalian ke ruangan itu untuk kalian, balas manajer dengan sopan. Kenapa tidak Anda sendiri yang mengantarkan kami? Tanya Neng Un kepada manajer itu. Padahal, kakaknya memiliki kartu VIP emas, tapi sepertinya si manajer itu lebih peduli dengan Lin Tian. Maaf Tuan, itu karena Tuan Muda Lin memiliki kartu yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, yaitu kartu berwarna ungu, ucap manajer itu. Mendengar perkataan itu, para pemuda itu langsung terkejut, dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Setelah itu, mereka hanya berjalan masuk ke dalam pelelangan itu dengan sedih. Mu Zini dan Wu Xin yang melihat itu sedikit tertawa, keduanya senang melihat tampang menyedihkan mereka. Hehehehe, itulah akibatnya jika terlalu sombong, ucap Wu Xin. Iya, benar apa yang dikatakan kakak Xin, hehehe, balas Mu Zini. Mu Suanyin hanya menggelengkan kepalanya saja ketika melihat tingkah keduanya, tapi dia juga cukup senang dengan apa yang diterima oleh Neng Zhou, karena orang ini juga pernah menggoda dan mengejarnya. Dia berpikir, apa yang dia dapatkan ini memang pantas untuknya, dan dia juga tahu kalau sekte neraka ini, kebanyakan muridnya terlalu sombong. Lalu, dia menoleh ke arah Lin Tian yang masih berbicara dengan penjaga, dan juga pedagang yang dihajar oleh rombongan Neng Un. Terlihat kalau penjaga itu sangat sopan terhadap Lin Tian, tapi si penjaga itu tidak terlalu kaku ketika berbicara kepadanya. Apakah ini penyebab sekte langit bisa terus ada? Fikir Mu Suanyin. Baiklah paman, kalian ambil saja, ini tidak apa-apa untuk mengganti kerugianmu, ucap Lin Tian. Tapi Tuan Muda, ucap pedagang itu yang tidak bisa menerima perlakuan baik Lin Tian. Tidak masalah, ini adalah kesalahan kami, karena menyebabkan paman telah diusik di sini, ucap Lin Tian dengan memaksa, dan dia menerima uang ganti kerusakan tokonya. Terima kasih Tuan Muda, ucap pedagang itu. Iya, kamu juga, kalau bisa ditambah lagi para penjaga kita. Atau minta saja kepada pemimpinmu untuk melapor ke sekte, dan meminta bantuan untuk menertibkan kota, ucap Lin Tian kepada penjaga itu. Baiklah, saya mengerti Tuan Muda, ucap penjaga itu dengan hormat. Bagus, kalau kamu ditanya siapa yang memerintahkannya, katakan saja kepada mereka bahwa akulah yang menyuruhnya, ucap Lin Tian. Siap, balas si penjaga. Pergilah, ucap Lin Tian. Lalu, keduanya pergi bersama, dan para penjaga lain juga pergi untuk berpatroli seperti yang diperintahkan Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian kembali ke depan pintu rumah lelang itu. Di sana Mu Suanyin dan yang lain masih menunggunya untuk masuk, dan sang manajer yang tersenyum juga sambil melihat Lin Tian datang ke sana. Inilah sebabnya kenapa kamar dagang lebih suka bekerja dengan sekte langit, dan inilah alasannya juga, kenapa kamar dagang ini sangat menghormati sekte langit, ucap manajer itu di dalam hatinya. Maaf telah membuat kalian menunggu, ucap Lin Tian kepada Mu Suanyin.
Tidak masalah Tuan Lin, tapi sepertinya, kamu sangat disukai oleh murid-murid di sektemu. Ucap Mu Xuanyin. Lin Tian tidak menjawabnya, dan hanya menggelengkan kepalanya ke arah Mu Xuanyin. Tuan Muda Lin, ayo kita masuk sekarang, karena pelelangannya akan dimulai 2 jam lagi, ucap manajer itu. Iya, mari masuk, ucap Lin Tian sambil mengangguk. Lalu, akhirnya mereka masuk bersama dengan manajer itu, dan Lin Tian bersama Mu Xuanyin, serta kedua saudarinya itu dibawa ke kamar paling atas dan yang paling mewah yang ada di sana. Wah, dari sini kita bisa melihat semua yang ada di bawah. Apakah kamar ini untuk kami? Ucap Wu Xin dengan kagum. Iya, ini adalah kamar istimewa untuk pemegang kartu berwarna ungu, balas manajer itu. Memang benar, dari kamar itu mereka bisa melihat acara lelang dengan jelas, bahkan di kamar itu terdapat formasi yang membuat orang lain tidak bisa mendengar pembicaraan mereka dari dalam, dan ada kaca yang tidak bisa membuat orang lain mengintip ke dalam kamar atau ruangan ini. Nona Mu, silahkan di sini dulu, dan aku ingin berbicara dengan manajer dulu, ucap Lin Tian. Maaf telah merepotkan Tuan Muda Lin, ucap Mu Xuanyin. Tidak masalah, ini sebuah kehormatan bagiku, ucap Lin Tian. Lalu, Lin Tian dan manajer segera keluar dari sana untuk membahas benda yang akan dijual oleh Lin Tian. Kakak, bagaimana menurutmu Lin Tian itu? Tanya Mu Zini. Aku tidak tahu, balas Mu Xuanyin. Saudarimu, apakah kamu tertarik dengannya? Tanya Wu Xin. Apa maksudmu? Tanya Mu Xuanyin sambil mengerutkan keningnya. Tetapi dari cara Lin Tian melihatmu, sepertinya dia menyukaimu, balas Wu Xin. Aku tidak peduli dengannya, apakah dia menyukai aku atau tidak karena. Perkataannya tiba-tiba berhenti, lalu dia mengingat kebersamaan dengan seorang pemuda yang bernama An Lin, yang sebenarnya dia adalah Lin Tian. Hei, orang itu tidak ada kabar selama 2 tahun ini, apakah sesuatu telah terjadi padanya? Ucap Wu Xin. Jangan berbicara sembarangan, ucap Mu Xuanyin dengan marah. Baiklah saudari, aku tidak akan bicara tentangnya lagi. Kamu jangan sensitif begitu dong, balas Wu Xin sambil menggoda Mu Xuanyin. Kamu ini, ucap Mu Xuanyin. Nah, kakak, apakah kalian tidak merasa kalau Lin Tian ini sedikit istimewa di Sekte Langit? Tanya Mu Zini yang memotong pembicaraan mereka. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Wu Xin. Lihat saja sikap murid-murid dan orang-orang tadi, mereka sepertinya marah karena Lin Tian diteriaki oleh Neng Zhou, balas Mu Zini. Bukankah itu sudah wajar? Kalau ada yang menghina salah satu dari mereka, pasti yang lain tidak akan terima, ucap Wu Xin. Tapi kak, bukan hanya itu saja. Di saat kita datang, apakah kalian tidak melihat bagaimana cara tetua kedua Sekte Langit memandang Lin Tian? Dia sepertinya tidak mempermasalahkan apa yang ingin dilakukan Lin Tian, dan sepertinya pemuda itu memiliki hak secara khusus, ucap Mu Zini. Mendengar perkataannya itu, keduanya juga berpikir itu memanglah benar, karena pemuda itu sepertinya memang seperti memiliki hak khusus di Sekte Langit. Tapi padahal, walaupun dia adalah anak dari kepala sekte sekalipun, itu tidak akan mungkin diperlakukan khusus seperti itu. Sudah-sudah, tidak perlu difikirkan lagi, tidak baik untuk memikirkan apa yang sekte lain lakukan, ucap Mu Xuanyin yang mengakhiri pikiran kedua saudarinya itu. Iya, kami mengerti. Wah, buah-buahan di sini sungguh memiliki energi yang bagus, ucap Mu Zini sambil memakan buah yang ada di meja. Kamu benar, jika kita hanya masuk sebagai pengunjung biasa, kita tidak akan mungkin mendapatkan perlakuan seperti ini, balas Wu Xin. Iya, nanti kita harus berterima kasih kepada saudara Lin, ucap Mu Xuanyin yang akhirnya mengakui juga. Cerita berpindah di dalam sebuah ruangan. Tuan muda, apakah semuanya akan dijual di sini?
Tanya manajer sambil melihat beberapa senjata dan harta berharga lainnya. Terserah kamu saja mau menjualnya bagaimana, dan aku percayakan penjualan ini padamu, balas Lin Tian. Tuan muda tenang saja, aku tidak akan mengecewakan tuan muda dengan harganya, hehehe, ucap manajer itu. Baiklah, balas Lin Tian. Tuan muda, apakah aku boleh bertanya? Tanya manajer itu. Silahkan, balas Lin Tian. Tuan muda, apakah ada benda yang bisa dijadikan item lelang spesial untuk lelang kali ini? Tanya manajer itu. Kenapa kamu menanyakan hal itu kepadaku? Balas Lin Tian dengan bingung. Hehehe, aku hanya berharap, kalau tuan muda mempunyai benda yang lebih menarik minat orang-orang, ucap manajer. Aku memang ingin menjual beberapa barang lagi di lelang ini, selain menjual beberapa barang-barang yang tadi, balas Lin Tian. Setelah mendengar hal itu, sang manajer terlihat sangat senang dan bahagia. Lin Tian mengeluarkan sebuah senjata, buku kuno, dan ada pil di atas mejanya, dan itu langsung membuat manajer itu terkagum-kagum. Tuan muda, apakah semua ini? Tanya si manajer dengan mata yang menyala-nyala. Untuk senjata ini, setidaknya senjata ini sudah mencapai tingkat puncak senjata suci. Lalu buku ini adalah buku yang berisi teknik pedang yang berada di tingkat ilahi. Dan pil ini, adalah pil tingkat ke-9 yang aku buat secara khusus, dan pil ini bisa membersihkan sumsum tulang dan menguatkan tubuh, ucap Lin Tian ke manajer itu sambil menjelaskan. Sang manajer pun langsung terkejut setelah mendengar bahwa, senjata itu ternyata sudah merupakan puncak dari senjata suci. Karena biasanya, senjata tersebut seperti harta berharga bagi seorang yang berada di alam abadi ke atas. Dan bahkan, buku seni bela diri yang dikatakan Lin Tian barusan, itu jauh lebih berharga lagi. Mungkin jika para ahli kuat lainnya mengetahui hal ini, maka mereka pasti akan berbondong-bondong untuk datang. Dan yang terakhir adalah pil di tingkat ke-9. Lalu setelah itu, tampaknya sang manajer sedang termenung sambil memikirkan ketiga benda tersebut, dan Lin Tian yang melihatnya sedang termenung segera memanggilnya. Oi, kamu kenapa? Apakah ada masalah? Tanya Lin Tian. Tidak ada tuan muda, percayalah padaku, ketiga benda ini akan kami lelang dengan sebaik-baiknya, dan pasti akan memuaskan tuan muda, balas manajer paruh baya itu untuk meyakinkan Lin Tian. Oh iya, apakah kali ini ada harta yang bagus? Tanya Lin Tian. Oh, bagaimana jika tuan muda melihatnya sendiri, jawab manajer itu. Oke, tidak masalah, ucap Lin Tian. Pelayan, bawakan daftar lelang kita, ucap si manajer. Tidak lama setelah itu, salah satu pelayan memberikan daftar benda yang akan dilelang nantinya. Di saat Lin Tian melihat benda yang akan dilelang, Lin Tian tampaknya tidak tertarik sedikit pun. Tetapi ketika melihat 5 benda terakhir, dan itu membuat Lin Tian cukup tertarik. Apakah batu yang akan dilelang ini benar? Tanya Lin Tian. Benar dong, kami telah menyelidikinya, dan batu tersebut memiliki hukum di dalamnya. Tetapi hukum yang seperti apa, kami juga kurang mengetahuinya dengan jelas, jawab si manajer. Mendengar jawaban itu, Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Jika memang benar benda itu memiliki kekuatan hukum, maka batu itu cukup bermanfaat baginya. Apalagi, kalau batu itu memiliki kekuatan hukum es. Tetapi dia tidak terlalu berharap, karena dia tahu benda yang memiliki hukum es sangat sulit di dunia biru, dan Lin Tian akhirnya menanyakan 4 benda terakhir yang membuat Lin Tian sedikit mengangguk. Tuan muda, apakah Anda ingin kelima benda itu? Jika iya, kami bisa menjualnya langsung kepada tuan muda. Tanya si manajer. Tidak, aku akan tetap mengikuti lelang, dan itulah peraturan di sini bukan, balas Lin Tian sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.